kembali lagi dengan saya Pela Nur Febrianti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi networking models. Langsung saja, yang pertama ada konsep. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking models. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia? Untuk saat ini, open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada dua macam, yaitu TCP atau IP model dan OSI model. Selanjutnya, ada konsep sebelum membuka networking model eksis. Each vendor create their own networking model on 1974 IBM Create System Architecture Network atau SNA. Other vendor also created their own networking model. Nah, masalahnya jika di suatu jaringan komputer itu kan terdiri dari beberapa vendor, maka akan kesulitan untuk menghubungkan antar vendor karena mereka semua memiliki networking modelnya sendiri. Ini contoh gambar sebelum membuka networking model. Selanjutnya ada konsep setelah membuka networking model. All vendor use same networking model to be able communicate each other. Open networking model to OSI model dan TCP atau IP model. Maka dari itu datanglah Open Networking Model, yaitu pembuka agar setiap vendor dapat saling komunikasi dan bertujuan untuk menjabatani antara vendor tersebut. Jadi, setiap vendor itu hanya menggunakan suatu networking model yang sama, entah itu OSI model ataupun TCP atau IP model. Sini contoh gambar after membuka networking model. Selanjutnya ada TCP atau IP model. TCP atau IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan. Jadi, TCP atau IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer utamanya yang berbeda. Network itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking, model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer. Secara dokumentasi, TCP atau IP model terdiri dari 4 layer. Namun, penerapan dalam real networks, TCP atau IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Yang pertama ada application, transport, network, data link, dan physical. Selanjutnya ada application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan berskala. Di antara contoh server dan service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH. HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Di sini ada contoh web server. Selanjutnya ada transport layer. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan memberikan servis ke application layer transfer data. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Salah satu mekanisme yang disediakan oleh transport layer khususnya pada TCP itu adalah error recovery mechanism. Di sini ada contoh gambar TCP error recovery dan di sini ada penjelasan tentang protokol TCP dan UDP. Terus ada network layer. Untuk network layer hanya terdapat satu contoh yaitu IP, dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting yaitu addressing dan routing yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Satu addressing. Jadi, kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Satu routing. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari rute tercepat untuk sampai tujuan. Sini ada contoh gambar network layer dan di sini ada penjelasan tentang IP. IP terbagi menjadi dua, yaitu ada IP P4 dan IP P6. Selanjutnya ada data link layer dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah
PCS Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism hanya mendeteksi error tanpa recover. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah match address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Di sini ada contoh gambar data link layer dan physical layer. Selanjutnya ada encapsulation and decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Di sini ada contoh gambar encapsulation dan decapsulation. Sini nama of TCP atau IP message. Application layer adalah data, transport layer adalah data plus TCP header adalah segmen. Network layer sama dengan data plus TCP header plus IP sama dengan IP paket. Data link sama dengan data plus TCP header plus IP plus the header dan detailer adalah frame. Selanjutnya di sini ada contoh gambar client application layer, transport layer, networking layer, data link layer, physical layer. Dan di sini ada contoh gambar server, application layer, transport layer, networking layer, data link, physical layer. Di sini ada penjelasannya. Selanjutnya ada OSI model konsep. Untuk saat ini, model yang sering digunakan hanya TCP atau IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya, TCP atau IP lebih dominan dibandingkan OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelum networking model, ada setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi, usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat gede. Banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI, Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layer Model. Selanjutnya ada OSI Model Layer. Lower layer berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session 1-4. Upper layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir 5-7. Di sini ada contoh gambar OSI model versi TCP atau IP model. L7 PDU application, L6 PDU presentation, L5 PDU session, L4 PDU transport, L3 PDU network, L2 PDU data link, bit sama dengan physical, transport segment, network IP paket, data link, frame, physical, bit. Sini contoh gambar OSI model. Yang terakhir ada gambar tentang penjelasan OSI model dan TCP IP. Sekian video penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.